Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Asro Amhar. Apa kabar anak-anak sekalian? Tentunya sehat semua ya, karena semua murid-murid Bapak ini pasti mengikuti aturan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kegiatan belajar mengajar ini kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan belajar mengajar kita ini dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat dengan mudah memahami materi yang akan kita pelajari. Doa dimulai. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini kita masih pada materi ruang lingkup humas, tapi yang sekarang itu pada jilid kedua. Ini materi kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kita pelajari pada video yang sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian dari humas, sejarah humas, karakteristik humas, dan manfaat humas. Tentunya kalian masih mengingat materi tersebut kan? Nah, untuk materi kali ini tujuan yang akan kita capai yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan humas. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi-fungsi humas. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan aspek-aspek humas. Dan yang keempat, siswa diharapkan mampu menjelaskan proses humas. Setelah kita mempelajari video kali ini, Bapak berharap kalian memahami atau mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan. Kita langsung masuk ke materi. Tujuan humas itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan utama dan tujuan humas sebagai komunikasi dua arah. Nah, yang pertama tujuan umum. Tujuan umum daripada humas yaitu yang pertama mengevaluasi sikap dan opini publik. Yang kedua, memformulasi dan implementasi prosedur dan polisi organisasi atas komunikasi organisasi dengan publik. Yang ketiga, mengkoordinasikan program-program komunikasi. Yang keempat, mengembangkan hubungan dan goodwill lewat proses komunikasi dua arah. Kemudian untuk tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan humas komunikasi dua arah. Pada komunikasi internal, tujuan komunikasi dua arah yaitu memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin mengenai institusi, menciptakan kesadaran personel mengenai peran institusi dalam masyarakat, dan yang ketiga yaitu menyediakan saran untuk umpan balik dari anggotanya. Nah, pada tujuan komunikasi dua arah internal ini, komunikasi diarahkan kepada anggota atau staf karyawan pada perusahaan tersebut. Kemudian komunikasi eksternal. Tujuan komunikasi dua arah pada komunikasi eksternal yaitu memberikan informasi yang benar dan wajar mengenai institusi. Yang kedua, kesadaran mengenai peran institusi dalam tata kehidupan dan pendidikan. Dan yang ketiga, motivasi untuk menyampaikan umpan balik. Pada komunikasi eksternal ini tujuan atau hasil akhir dari komunikasi eksternal ini adalah publik. Jadi yang dituju adalah publik, di luar dari anggota perusahaan atau organisasi yang diwakilinya. Nah, apa itu fungsi humas? Fungsi utama humas yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara organisasi dengan publik, baik intern maupun ekstern, dalam rangka menanamkan pengertian. Nah, fungsi humas itu menjaga hubungan baik. Itu yang pertama, menjaga hubungan baik. Yang kedua, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasi. Setiap ada opini publik mengenai organisasi yang diwakilinya, disitulah fungsi humas bekerja, yaitu menilai dan menentukan apakah pendapat tersebut baik bagi organisasi atau negatif bagi organisasi. Disitulah fungsi humas untuk menilainya.
Yang ketiga yaitu memberi saran kepada pimpinan atau pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya. Nah, tentunya pada suatu perusahaan sudah terdapat SOP pada setiap bagiannya. Fungsi humas ini juga terdapat SOP-nya, yaitu bagaimana cara kita mengendalikan pendapat umum. Disitulah fungsi humas, memberikan saran, karena humas ini yang langsung mengetahui bagaimana pendapat umum pada organisasinya. Tentunya pemimpin yang mengambil tindakan. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi. Nah, setelah memberi saran kepada pimpinan, maka fungsi humas berikutnya itu menumbuhkan motivasi, sehingga dalam arti kata lain humas ini menciptakan atau menggiring opini publik sehingga dapat menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan yang diwakilinya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Seperti yang saya bilang tadi, komunikasi dalam humas itu untuk mempengaruhi pendapat umum. Kemudian fungsi humas sebagai manajemen. Fungsi humas dipandang dari sudut manajemen. Yang pertama fungsi intern. Pada fungsi intern, fungsi humas sebagai manajemen yaitu humas harus mampu mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran masyarakat yang positif terhadap segala tindakan organisasi. Yang kedua yaitu merupakan penghubung antara manajemen dan publiknya. Kemudian pada fungsi eksternnya, humas harus mampu mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan gambaran yang negatif dalam masyarakat sebelum suatu tindakan itu dijalankan. Jika kita kenal, biasanya ini disebut sebagai melontarkan opini publik. Jadi jika ingin menjalankan suatu tindakan, maka perusahaan itu menggambarinya melalui media kepada masyarakat agar organisasi atau perusahaan tersebut mengetahui bagaimana respon masyarakat akan tindakan yang akan dijalankan. Itu sering kita lihat pada pola-pola pemerintah saat ini. Yang kedua yaitu memberi nasihat kepada manajemen mengenai semua perkembangan luar dan dalam yang menyangkut pengaruh hubungan perusahaan dengan publiknya. Cukup jelas ya. Yang ketiga yaitu membuat penelitian dan penafsiran bagi kepentingan manajemen mengenai sikap yang diperkirakan sebelumnya pada publik utama atas urusan perusahaan. Nah, disinilah fungsi humas sebagai manajemen tersebut, membuat penelitian dan penafsiran. Setelah mengetahui data dan fakta pada masyarakat, maka humas tersebut melakukan penelitian dan penafsiran apa maksud dari opini yang telah diutarakan oleh publik. Kemudian yang terakhir yaitu bertindak untuk kepentingan manajemen dalam merencanakan dan melaksanakan fungsi umum sesuai SOP yang berlaku pada perusahaan tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam aspek humas. Dalam humas ada beberapa aspek yang harus kita kemukakan. Yang pertama yaitu aspek layanan. Nah, aspek layanan ini contohnya seperti ini. Pada sebuah perusahaan dibutuhkan layanan yang baik agar klien tertarik dan bertahan pada perusahaan tersebut. Nah, untuk menarik klien atau agar pendapat publik mengenai organisasi atau perusahaan yang kita wakili, disinilah pentingnya layanan tersebut. Jika kita meningkatkan kualitas pelayanan kita, maka klien ataupun masyarakat akan berpandang atau berpikiran positif terhadap organisasi kita. Aspek berikutnya yang harus kita kemukakan atau kita utamakan yaitu aspek komunikasi. Contohnya, sebelum para karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kenaikan gaji, humas harus melibatkan semua staf perusahaan yang bersangkutan untuk mencegah aksi dan umpan balik. Nah, disinilah pentingnya aspek komunikasi tersebut. Sebelum adanya unjuk rasa yang menimbulkan dampak negatif atau kerusakan pada organisasi tersebut, maka disinilah peran penting dari komunikasi pada humas.
Humas menggunakan informasi untuk mengembangkan sebuah rencana aksi yang dirancang untuk meminimalkan resiko unjuk rasa. Biasanya di sini pada aspek komunikasi dijumpakan antara ketua dari pendemo dan wakil dari organisasi tersebut, sehingga bisa saling bertukar informasi dan saling berkomunikasi. Disitulah akan meminimalkan risiko dari unjuk rasa tersebut. Aspek yang ketiga yaitu aspek kesetiaan. Contohnya yaitu menjaga suatu rahasia perusahaan oleh pegawai dan karyawan demi kelancaran jalannya perusahaan. Nah, rata-rata humas pada suatu organisasi yaitu bagaimana perusahaan itu dapat dipandang baik oleh masyarakat. Disinilah aspek kesetiaan itu terletak, menjaga rahasia perusahaan. Bahkan keburukan dari suatu perusahaan tersebut tidak boleh dilontarkan dari mulut seorang staf humas dari organisasi yang diwakilinya. Kemudian aspek produktivitas. Contohnya dengan merancang iklan yang menarik dan berbeda dengan yang lain, sehingga akan menarik klien untuk bergabung. Disinilah produktivitas tadi. Kita menciptakan sesuatu yang berbeda. Selain dari komunikasi dan aspek lainnya, aspek produktivitas ini penting untuk menarik klien atau mempertahankan klien. Sehingga bagaimana seorang klien itu dapat bergabung pada perusahaan kita. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek etika moral. Tentunya dalam setiap kegiatan maupun tindakan yang kita lakukan, kita harus memandang etika dan moral yang berlaku pada wilayah tersebut, dengan tidak menggunakan cara yang menyinggung klien dalam proses berjalannya perusahaan. Ketika klien ini merasa tersinggung atau merasa tersakiti, tentunya dia akan berpandang negatif pada pelayanan dan organisasi. Disinilah letak pentingnya aspek etika dan moral. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui proses humas tersebut berjalan? Kita lihat, menurut Catlib dan Center, ada 4 proses humas yang bersifat dinamis, sehingga setiap unsur yang ada pun berkesinambungan. Nah, ingat ya, berkesinambungan, artinya antara yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan dan berkelanjutan. Langkah pertama dalam proses humas yaitu riset atau penelitian. Seorang praktisi humas harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Ketika ada permasalahan, maka humaslah yang pertama kali turun untuk mengetahui fakta dan data yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, praktisi humas perlu melibatkan dirinya dalam penelitian pengumpulan fakta dan data. Pada proses ini, kata kunci dari tahap ini yaitu what's happening now. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara survei dan polling, wawancara, FGD, dan working around research. Tahap berikutnya yaitu planning. Nah, setelah kita melakukan penelitian mengenai data dan fakta pada lapangan, kemudian kita merencanakan penyusunan rumusan masalah. Yang menjadi kata kunci pada tahap ini adalah what should we do and why. Penyusunan masalah disusun atas berdasar fakta dan data yang diperoleh. Setelah kita melakukan penyusunan masalah atau melakukan perencanaan, maka kita masuk ke action dan communication. Pada tahap ini dilewati untuk mendapatkan jawaban pertanyaan, how do we do it and say it. Tujuan dan objektivitas yang spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi humas. Aspek berikutnya yaitu evaluasi. Nah,
Tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan harus ada evaluasi di akhir kegiatannya. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengukur keefektivitasan proses secara keseluruhan. Pada tahap ini, kata kuncinya yaitu how did we do. Baiklah anak-anak, sekian materi yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, langsung ditanyakan kepada Bapak melalui grup diskusi kita pada e-learning anak-anak sekalian. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya materi yang sudah kita pelajari bisa melekat lama di ingatan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sedikit saran dari Bapak, tetaplah jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan dari pemerintah agar kita kembali kepada kondisi sebelum pandemi ini terjadi. Saya Muhammad Asro Amhar, sekian dan terima kasih.